Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan kisi-kisi UTS Fisika Dasar 2B-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 12. Masih di materi minggu yang kelima. Untuk soal nomor 12 ini capaiannya mampu menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Untuk soalnya ini tuh soal esai dengan tipenya itu sulit dan bobotnya itu 8 poin. Nah, sebelum membahas ke soalnya, saya akan jelaskan dulu terkait dengan hukum Kirchhoff. Nanti ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum 1 Kirchhoff akan berkaitan dengan arus, sedangkan hukum 2 Kirchhoff akan berkaitan dengan tegangan. Oke, langsung aja kita bahas ke materinya. Nah, di sini yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini itu berkaitan dengan arus listrik. Di sini hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Jadi di sini jumlah I masuk akan sama dengan jumlah I keluar. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini ya, yang masuk ke titik cabang itu adalah I1. Gitu ya. Jadi yang masuk ini adalah I1. Nilainya akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Yang keluar dari titik cabang itu ada I2 dan ada I3. Jadi bisa kita tulis di sini I2 ditambah dengan I3. Gitu. Jadi ini adalah contoh dari penerapan hukum 1 Kirchhoff. Berikutnya kita akan membahas mengenai hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini berkaitan dengan tegangan. Di sini hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Jadi di sini sigma GGL atau sigma tegangan ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sigma GGL ini tuh disebut juga tegangan. Kemudian sigma IR juga kan kita udah tahu ya bahwa V sama dengan IR. Jadi IR itu juga tegangan. Gitu. Jadi di sini tuh jumlah aljabar beda potensial atau jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Oke. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari arah loop. Di sini yang pertama ada loop yang searah jarum jam. Oke, jadi yang bentukan lingkaran kayak gini itu namanya loop. Gitu. Di sini arah loopnya itu searah jarum jam. Oke. Kemudian yang kedua ada yang arah loopnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini yang searah dan berlawanan arah jarum jam ini itu punya konsekuensinya masing-masing. Gitu. Nah, di sini yang pertama nih, kalau arah loopnya itu searah dengan arus, oke ya. Jadi arah loopnya ini searah dengan arus, maka IR-nya positif. Jadi arah loopnya itu kan kayak gini ya. Jadi loopnya itu muter gini, ya kan, ke sini. Nah, ini kan searah ya. Jadi arah loopnya ini kan searah dengan arah arusnya. Oke, makanya IR-nya positif. Gitu ya. Ini kalau kita teruskan arah loopnya tuh gini, muter gini. Oke, jadi karena arah loopnya itu searah dengan arah arusnya, maka IR-nya positif. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau nanti arah loopnya itu berlawanan dengan arah arus, maka IR-nya negatif. Gitu ya. Coba kita lihat ya. Yang di sini kan arah loopnya kan kayak gini ya. Ini kan muter gini. Oke, muter terus ke sini. Nah, di sini kan berlawanan ya kan. Arah loopnya ke bawah, arah arusnya ke atas. Karena berlawanan, maka IR-nya negatif. Gitu. Oke, kemudian loopnya ini kita teruskan ke sini. Gitu. Oke. Oke ya, jadi kalau arah loopnya searah dengan arus, IR-nya positif. Tapi kalau arah loopnya itu berlawanan dengan arus, IR-nya negatif. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Bagaimana arah loop ini dengan tegangan? Oke ya, jadi di sini kita lihat ya. Kalau kita lihat arah loop ini, itu kan gini ya muternya. Ini muter, terus ke ini, muter. Terus pertama kali loopnya ini itu akan bertemu dengan tanda negatif. Oke, bertemu dengan tanda negatif. Berarti nanti GGL-nya negatif. Oke, ya. Jadi di sini kalau pertama kali si loopnya ini itu bertemu dengan tanda negatif, maka GGL-nya akan bernilai negatif. Tapi berbeda halnya dengan yang seperti ini. Jadi kalau kita gambar, loopnya kan muter gini. Oke, kemudian loopnya muter ke sini. Nah, pertama kali, ya kan, loopnya ini itu akan bertemu dengan tanda positif. Karena loopnya pertama kali bertemu dengan tanda positif, maka GGL-nya akan bernilai positif. Gitu.
Oke ya, daripada tidak penasaran dengan contoh soalnya, langsung aja kita bahas soalnya. Ini ada soal nomor 12 tipe yang A. Kita coba kerjakan dulu soal ini. Capaiannya adalah mampu menerapkan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian listrik 2 loop. Pertanyaannya adalah tentukan tegangan pada resistor 4 ohm pada gambar. Oke, jadi ini adalah gambarnya ya teman-teman. Kemudian resistor 4 ohm itu resistornya yang ada di sini ya, yang ada di tengah-tengah sini. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggambar arah arusnya. Arah arusnya ini bebas teman-teman, sesuka hati teman-teman pengen arahnya kemana, ya sesuka teman-teman arahnya kemana. Di sini saya pengen buat arah arusnya itu ada yang ke atas kayak gini, kemudian juga ada yang arahnya ke atas kayak gini, kemudian ada yang arusnya itu keluar dari titik cabang, berarti arahnya ke sana. Gitu. Nah, di sini saya kasih nama yang ini itu I1, yang ini saya kasih nama I2, yang ini saya kasih nama I3. Gitu. Oke, jadi arah arusnya itu bebas kalian mau arahnya kemana, terus penamaan arusnya juga bebas gitu. Jadi kalau kalian pengen buat ini I1, ini I3, ini I2, bebas gitu. Oke, yang penting nanti konsisten dalam perumusan matematiknya. Gitu ya. Nah, karena kita udah nih membuat arah arusnya, langkah berikutnya adalah kita coba terapkan hukum 1 Kirchhoff. Oke, jadi kita jawab di sini, kita terapkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Nah, dari gambar arah arus yang udah kita buat, kira-kira arus mana yang masuk ke titik cabang dan arus mana yang keluar ke titik cabang. Oke ya, jadi kalau kita lihat gambar arus yang udah kita buat, di sini ada I1. I1 ini akan mengalir ke titik cabang yang ini. Kemudian I2 juga akan mengalir dan masuk ke titik cabang yang ini. Artinya, arus yang masuk ke titik cabang yaitu I1 dan I2. Karena I1 dan I2 ini akan masuk ke titik cabang ini. Gitu ya. Jadi sigma yang masuk itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oke, sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, arus yang keluar dari titik cabang ini itu adalah arus yang mengalir ke sini. Ya kan? Yaitu I3. Jadi jumlah arus yang keluar adalah I3. Jadi kita mendapatkan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Oke, jadi ini kita kasih nama sebagai persamaan 1. Kalau kalian membuat arah arusnya itu berbeda dengan yang saya buat, pasti persamaannya juga akan beda. Tetapi hasil akhirnya pasti sama. Oke, mungkin yang beda nanti adalah tanda positif atau negatifnya. Nah, kalau beda tanda positif atau negatif itu hanya menandakan perbedaan arah aja, gitu ya. Jadi di dalam fisika, kalau tanda positif dan negatif itu hanya menandakan arah saja. Tetapi kalau di matematika itu menandakan hutang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena kita udah membahas hukum 1 Kirchhoff-nya, sekarang kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff-nya. Nah, karena kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, artinya kita memerlukan gambar loop. Oke, tadi gambar loop udah kita bahas ya. Di sini untuk gambar loopnya, kalian bebas mau arahnya kemana. Jadi misalkan kalian pengen buat kayak gini, kemudian yang sebelah sini kalian buat kayak gini, boleh ya. Oke, jadi kan kalau digabungin kan jadinya loop ya. Itu kalian juga boleh. Gitu, bebas aja arah loopnya mau kalian buat kayak gimana. Oke. Nah, di sini saya pengen buat arah loopnya itu kayak gini. Yang pertama saya buat kayak gini. Kemudian yang kedua juga sama ya. Arah loopnya itu sama kayak gini. Gitu. Oke. Yang ini saya kasih nama loop 1. Yang ini saya kasih nama loop 2. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tinjau dulu loop 1. Oke ya. Jadi kita akan meninjau loop 1. Sekarang kita akan coba tuliskan dulu rumus dari hukum 2 Kirchhoff-nya, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR itu nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lihat dulu GGL-nya dulu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tinjau loop 1. Jadi kita fokus dulu ke loop 1-nya. Loop 2-nya nggak usah kalian perhatikan dulu, kita fokus ke loop 1 ini. Oke. Jadi bagian dari loop 1 itu ini ya. Jadi bagian loop 1 itu ini, yang ini itu bagian dari loop 1. Oke ya. Jadi ini bagian dari loop 1. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, ini kan loopnya kan kita buat searah jarum jam, ya kan? Kalau loopnya ini kita teruskan, artinya kan loopnya itu kan akan muter kayak gini. Oke.
Loopnya akan muter kayak gini, dan pertama kali loop ini akan bertemu tanda negatif. Artinya GGL yang ini itu nilainya negatif 3. Oke, jadi di sini bisa kita tulis negatif 3. Oke ya, kemudian loopnya ini kita teruskan, terus ke sini. Nah, dia pertama kali juga ketemu tanda negatif di sini. Oke, artinya negatif 6. Oke ya, jadi di sini negatif 6. Terus kalau kita teruskan lagi, di sini udah nggak ada GGL lagi ya. Karena udah nggak ada GGL lagi, jadi GGL-nya cukup ini aja. Oke. Nah, ini supaya lebih rapi saya hapus ya. Oke, silakan di screenshot aja kalau pengen teman-teman screenshot. Oke ya, saya hapus. Nah, karena kita udah melihat GGL-nya, sekarang akan kita coba tinjau sigma IR-nya. Oke. Nah, di sini kita coba buat lagi ya arah loopnya kayak tadi. Jadi ini kan loopnya kan kayak gini ya. Dia muter ke sini, terus kan muter ke sini. Nah, kalau kita lihat, arah loop ini kan searah dengan I1. Oke, jadi loopnya ini searah dengan I1. Artinya I1-nya positif, karena searah. Jadi bisa kita tulis ditambah I1. Oke, I-nya I1. Terus I1 ini melalui hambatan 2 ohm. Ya kan, berarti di sini R-nya itu 2. Gitu, oke. Kemudian kalau kita lanjutkan di sini ya kan, dilanjutkan ke sini, ternyata loopnya itu berlawanan arah dengan I2. Oke. Jadi loopnya ini berlawanan arah dengan I2. Artinya I2-nya itu negatif. Negatif I2. Oke ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan I2 ini itu dia itu habis mengaliri arus si 4 ohm ini. Gitu. Jadi R-nya itu 4 ohm. Oke. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke bawah. Ternyata di sini udah nggak ada I lagi. Karena udah nggak ada I lagi berarti untuk pembahasan loop 1 itu udah selesai. Gitu. Jadi loop satunya udah selesai. Jadi ini kita hapus aja supaya kembali lebih rapih. Kemudian ini jangan lupa dikasih sama dengan 0. Oke ya, jadi kita udah mendapatkan persamaan yang ada pada loop 1. Kemudian ini tinggal kita rapihkan aja. Minus 3 dikurang 6 itu hasilnya minus 9. Kemudian kita rapihkan I1 kali 2 jadinya 2I1. Dikurang I2 dikali 4 hasilnya menjadi 4I2. Sama dengan 0. Gitu. Kemudian minus 9-nya saya pindahkan ke kanan jadinya positif 9. Jadi di sini 2I1 dikurang 4I2. Jadi kita udah mendapatkan persamaan yang kedua. Oke ya, jadi ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan satunya itu yang bagian ini ya. Ini jadi persamaan 1, kemudian yang ini persamaan 2. Oke. Nah, karena kita udah meninjau loop 1, selanjutnya kita akan meninjau loop 2. Ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus dulu supaya lebih rapi. Sekarang kita akan meninjau loop 2. Loop 2 itu berarti yang sebelah sini ya. Jadi loop 2 itu yang sebelah sini. Oke, yang tengah-tengah ini ya, bagian tengah-tengah ini itu masuk ke loop 1, masuk juga ke loop 2. Gitu ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa yang tengah-tengah ini itu masuk loop 1 dan masuk loop 2. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau loop 2. Nah, di sini kita tuliskan dulu hukum 2 Kirchhoff-nya, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan coba tinjau dulu sigma GGL-nya. Oke. Jadi di sini kita coba lihat ya, loopnya itu kan arahnya kayak gini ya. Berarti kan loop ini kan muternya gini ya. Loop ini muter gini. Oke. Nah, pertama kali loop ini itu akan bertemu tanda positif. Oke. Jadi loopnya ini pertama kali bertemu tanda positif. Artinya di sini positif 6 volt gitu ya. Jadi di sini positif 6. Oke. Kemudian loop ini kan mengalir terus ya, mengalir ke sini, terus dia mengalir dan dia ketemu GGL yang ini. Nah, di sini loopnya pertama kali akan bertemu dengan tanda positif juga. Artinya di sini positif 9 volt. Jadi kita tulis plus 9. Oke, kalau kita teruskan lagi ke bawah sini, ternyata udah nggak ada GGL lagi ya. Berarti GGL-nya udah selesai kita tinjau. Oke, karena udah selesai ini saya hapus lagi supaya gambarnya itu menjadi lebih rapi lagi. Oke, jadi ini adalah hasil dari sigma GGL-nya. Kemudian kita akan tinjau sigma IR-nya. Oke, jadi loopnya ini kan mengalir ya kan, mengalir kayak gini. Oke, mengalir. Terus kita lihat di sini, si loopnya ini itu searah dengan I2.
Oke, jadi loop ini tuh saat mengalir ternyata searah dengan I2. Artinya nilai I2-nya itu akan positif. Oke, jadi di sini kita tulis plus I2. Kemudian kita lihat ya, I2 ini itu mengaliri hambatan berapa? Ternyata kalau kita perhatikan ke bawah, ternyata I2 ini mengaliri hambatan 4 ohm. Jadi R-nya itu 4 ohm. Oke, kemudian kita lanjutkan. Loop ini akan mengalir ke sini. Dan ternyata loop ini itu searah dengan I3. Oke ya, jadi loopnya searah dengan I3. Artinya nilai I3-nya menjadi positif. Oke, kemudian kita lihat R-nya itu berapa ya. Jadi I3 ini tuh mengaliri hambatan berapa? Nah, I3 ini itu mengaliri hambatan 8 ohm. Jadi R-nya di sini itu 8 ohm. Kemudian kalau kita lanjutkan, di sini udah nggak ada hambatan apa-apa lagi yang dialiri. Artinya, sigma IR-nya udah selesai. Oke, karena udah selesai, maka oretan ini saya hapus dulu. Supaya gambarnya lebih rapih lagi. Oke, jadi loop 2 udah selesai kita tinjau. Terus di sini jangan lupa teman-teman kasih sama dengan 0. Oke, sekarang kita rapihkan. 6 ditambah 9, hasilnya 15. Kemudian ditambah I2 dikali 4, artinya 4I2. Ditambah I3 dikali 8, hasilnya 8I3. Sama dengan 0. Kemudian di sini 15-nya kita pindahkan ke kiri. Artinya menjadi minus 15. Kemudian yang ini sisa 4I2 ditambah 8I3. Gitu. Jadi kita mendapatkan persamaan 4I2 ditambah 8I3 sama dengan negatif 15. Oke, nah kita coba lihat pertanyaannya. Tentukan tegangan pada resistor 4 ohm. Oke, rumus tegangan itu V sama dengan I dikali R. Oke, nah R-nya di sini kan 4 ohm ya. Oke, jadi R-nya itu 4 ohm. Nah, tapi I-nya kita belum tahu. I-nya itu berapa nilainya. Nah, kalau kita lihat, I yang mengalir pada hambatan 4 ohm ini adalah I2. Oke, jadi di sini kita mesti cari tahu nilai I2-nya. Oke, jadi kita cari nilai I2-nya. Oke, gitu ya. Jadi di sini teman-teman sudah tahu tujuan teman-teman itu pengen nyari apa. Jadi teman-teman harus cari I2-nya dulu sebelum mencari tegangan pada hambatan 4 ohm ini. Gitu. Kemudian kalau kita lihat persamaan akhir dari loop 1, itu di sini ada 2I1 dikurang 4I2 sama dengan 9. Oke ya, berarti di sini ada faktor I2-nya. Kemudian kita lihat persamaan akhir pada loop 2. Di sini ada 4I2 ditambah 8I3 sama dengan minus 15. Jadi di sini ada faktor I2-nya. Nah, berarti di sini kita harus hilangkan salah satu. Bisa kita hilangkan I1-nya atau kita hilangkan I3-nya. Bebas kalian. Di sini saya pengen hilangkan nilai I3. Oke. Nah, nilai I3 ini itu saya ubah menjadi ini. Ya kan? Jadi di sini kan kita lihat ya, I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Jadi di sini bisa kita tulis 8, I3-nya itu berubah menjadi I1 ditambah I2. Sama dengan negatif 15. Kemudian yang ini kita tulis juga ya, 4I2. Kemudian 8-nya ini bisa kita kali masuk ke dalam sini, ya kan? Kemudian kita kali masuk juga ke I2. Gitu ya. Jadi di sini tuh 4I2 ditambah 8I1 ditambah 8I2 sama dengan negatif 15. Kemudian di sini ada yang bisa kita hitung ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada 4I2 ditambah 8I2. Ini kan kalau kita jumlahin ya, 4I2 ditambah 8I2 hasilnya menjadi 12I2. Kemudian yang ini jangan lupa ditulis 8I1 sama dengan negatif 15. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, jadi ini saya tulis persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 ini, kita bisa mencari nilai I2-nya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mencari nilai I2-nya? Nah, tentunya teman-teman kan sudah belajar ya mengenai sistem persamaan linear yang ada di MATDAS 2. Teman-teman bisa menggunakan metode substitusi atau menggunakan metode eliminasi.
Jadi, saya yakin teman-teman pasti bisa menyelesaikan persamaan 2 dan persamaan 3 ini. Karena fisikanya sudah selesai. Sekarang hanya tinggal matematikanya saja. Oke ya. Nah, karena di sini itu slide-nya sudah penuh, akan saya pindahkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini masih kosong, jadi saya tuliskan dulu persamaan 2 dan persamaan 3 ke slide yang ini. Oke, jadi ini adalah persamaan 2 dan ini adalah persamaan 3 yang udah kita dapatkan di slide sebelumnya, yaitu slide yang ini. Oke ya, jadi di sini kita akan menggunakan metode eliminasi. Kalau kalian pengen menggunakan metode substitusi, silahkan aja dicoba. Ya, jadi di sini saya akan menggunakan metode eliminasi, yaitu kita akan mengeliminasi nilai I1. Kenapa I1 yang kita eliminasi? Karena yang akan kita cari adalah di sini I2-nya. Oke, jadi karena kita pengen mencari I2, maka yang harus kita eliminasi adalah I1-nya. Oke, nah di sini kalau kita pengen mengeliminasi, syaratnya adalah nilai I1 dan nilai I2-nya itu harus sama. Oke, kalau kita lihat di sini kan nilainya masih beda ya. Yang di atas nilainya 2I1, sedangkan yang di bawah nilainya 8I1. Nah, di sini kan masih beda, artinya masih belum bisa kita eliminasi. Maka dari itu, harus kita samakan nilainya. Caranya adalah tinggal kita kali saja, gitu ya. Jadi yang di atas ini ya, karena ini tuh 2, harus kita ubah menjadi 8. Nah, caranya adalah tinggal kita kali dengan 4. Oke. Terus yang di bawah sini itu kita kali dengan 1 aja. Oke, biar yang di bawah ini tuh nggak berubah apa-apa. Kita kali 1 aja. Jadi saya yakin teman-teman nggak bingung ya dengan hal ini, karena hal ini udah teman-teman pelajari di sistem persamaan linier MATDAS 2A ataupun 2B-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita kali dengan 4 ya yang ini, 2I1 dikali 4 hasilnya menjadi 8I1. Kemudian dikurang 4I2 dikali 4 hasilnya menjadi 16I2. Kemudian sama dengan 9 dikali 4 hasilnya 36. Oke, kemudian kita lihat persamaan yang ketiga, 8I1 dikali 1 hasilnya 8I1. Kemudian di sini 12I2 dikali 1 hasilnya 12I2. Kemudian sama dengan minus 15 dikali 1 hasilnya minus 15. Oke, nah selanjutnya di sini kita operasikan. Kita operasikan, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kira-kira yang mana? Kita jumlah atau kita kurang nih antara persamaan yang atas sama persamaan yang bawah? Jawabannya adalah kita kurang. Oke. Kenapa kita kurang? Karena kalau kita kurang 8I1 dikurang 8I1 hasilnya 0. Gitu ya. Jadi kenapa dikurang? Karena 8I1 dikurang 8I1 hasilnya 0. Kenapa kita nggak milih jumlah? Karena kalau kita jumlah ya kan, 8I1 ditambah 8I1 hasilnya menjadi 16I1. Artinya kan I1-nya nggak tereliminasi gitu. I1-nya nggak hilang gitu ya. Jadi di sini harus kita kurang. Oke. Jadi kesimpulannya adalah harus kita kurang. Oke ya. Jadi di sini tinggal kita kurang aja. Oke. Jadi 8I1 dikurang 8I1 hasilnya 0. Oke, kemudian minus 16I2 dikurang plus 12I2. Ya, jadi di sini minus 16I2 dikurang plus 12I2. Nah, ini kalau kita kurang hasilnya menjadi minus 28I2. Karena di sini negatif sama plusnya ketemu ya, hasilnya jadi negatif. Negatif 16I2 dikurang 12I2, hasilnya minus 28I2. Sama dengan 36 dikurang minus 15. Jadi 36 dikurang minus 15. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadinya 36 ditambah 15. Hasilnya sama dengan 51. Oke, di sini jadi hasilnya 51. Oke, selanjutnya kita rapihkan. 0 dikurang 28I2 hasilnya minus 28I2 sama dengan 51. Jadi di sini I2 itu sama dengan 51 dibagi dengan minus 28. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya menjadi minus 1,82 ampere. Jadi nilai I2-nya itu sama dengan minus 1,82 ampere. Ini itu arahnya ke atas. Oke ya. Jadi
ini itu arahnya ke atas. Karena tadi kita memisalkan I2 itu arahnya ke atas ya kan. Maka hasilnya itu negatif. Tetapi kalau kita memisalkan arahnya itu ke bawah, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi di sini I2-nya akan sama dengan 1,82 ampere. Oke, jadi I2-nya itu akan bernilai positif kalau kita tadi memisalkan arahnya ke bawah. Gitu. Oke, jadi tanda negatif ini itu hanya menandakan arahnya aja. Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaannya tadi. Tentukan tegangan pada resistor 4 ohm pada gambar. Jadi yang ditanya tegangan pada resistor 4 ohm. Nah, di sini kan rumus tegangan V sama dengan I dikali R. Oke. Nah, di sini I-nya, I yang mengalir pada hambatan 4 ohm ini, yaitu I2. Jadi di sini kita tulis I2. Kemudian dikali R. R-nya itu 4 ohm. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai I-nya. Nah, di sini nilai I-nya saya ambil yang positifnya aja. Jadi kita tulis di sini 1,82 dikali 4. Jadi ini itu adalah besar tegangannya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya menjadi 7,28 volt. Jadi tegangan pada resistor 4 ohm hasilnya 7,28 volt. Oke, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 12 tipe yang A. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Kemudian berikutnya ada soal nomor 12 tipe yang B. Silakan sebagai latihan, teman-teman kerjakan soal nomor 12 tipe yang B ini. Kemudian jawabannya silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman pengen soal nomor 12 tipe yang B ini itu saya bahas, silakan teman-teman komen minta soal nomor 12 yang B ini minta dibahas. Gitu, oke? Mungkin itu aja pembahasan soal nomor 12. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.